ini ya, Kristus menjadi kebenaran Allah ya, yang membenarkan kita ya, yang membenarkan kita ya adalah umat pilihannya supaya apa? Dia bisa menjadi pusat dan ruang lingkup kita. Jadi kita bicara Kristus, kita makan Kristus ya. Lalu ketika Allah menanggulangi bangsa Israel, maka di situ akan terjadi apa? Kita adalah orang-orang juga ditanggulangi hari ini ya. Bagaimanapun situasi kondisi, kita perlu percaya bahwa Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah Allah semesta alam. Amin. Maka karena itu kita bisa melihat kepada teladan-teladan para rasul yang nanti kita perjanjian baru. Sekarang kita akan lanjut dulu, kita doa ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur kepadamu atas kasih yang tidak berkesudahan. Berkatilah pembacaan kami sore ini Tuhan, biarlah kami juga bisa mendapatkan terang daripadamu. Sungguh Alkitab, firman-Mu adalah firman yang hidup, yang membawa kami bisa mengenal diri-Mu lebih dalam. Tuhan, selamatkanlah kami, waktu-waktu kami 30 menit ke depan, melalui pembacaan dan juga pembahasan, kami bisa mengerti dan mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Oke, baik. Mari, sekarang kita akan membaca ya, Yeremia pasal yang ke-16. Oke, seperti biasa, 3 ayat bergantian ya. Kita akan lanjut, ayat 1 ya. Nanti kita akan bahas di akhir saja. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Sebab beginilah firman Tuhan tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka, dan tentang bapak-bapak mereka yang memperanakan mereka di negeri ini. Ayat yang ketiga. Ayat keempat. Ayat 4. Silakan. Silakan. Ayat 4. Ya. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Janganlah masuk ke rumah perkabungan, dan janganlah pergi meratap, dan janganlah turut berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Juga kasih setia dan belas kasihanku. Besar kecil akan mati di negara orang yang akan meratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri dan yang akan menggundul kepala karena mereka. Baik, ayat 7. Tidak ada orang yang akan memecah-mecahkan roti bagi orang yang berkabung untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum hiburan oleh karena bunga. Janganlah engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya di tempat ini, di depan matamu dan pada zamanmu, akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu, dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancam segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan, Allah kami? Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku.
Si Tuhan. Sekarang ayat yang ke ini ya, 16 ya. Kepada ayat 13 ya. Maka aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada Allah lain siang malam. Sebab aku tidak akan menaruh kasihan lagi kepadamu. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa tidak dikatakan orang lagi demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Ayat 16. Sesungguhnya aku mau menyuruh banyak penangkap ikan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menangkap mereka. Sudah itu aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah bukit batu. Sebab aku mengamati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka, oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikkan dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Tuhan, aku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi serta berkata, sungguh, nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan yang satu pun tiada berguna. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Pasal 17 ayat 1, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka, dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mezbah-mezbah mereka, dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang, harta kekayaanmu, dan segala barang perbendarahanmu akan kuberikan dirampas. Sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Amin. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10, Amin. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami, yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang mengaruh kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ayat yang ke-13, ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu
orang menyimpang daripadamu akan dilanyut di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembahkanlah aku, maka aku akan Sembahkanlah aku, maka aku akan, sebab engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Amin. Baik, jadi sebelum kita lanjutkan mungkin saya jelaskan sedikit ya dari pasal yang ke-16 sampai pasal 17 ayat 15 ini. Ada satu titik balik ya, di mana dikatakan tadi di pasal yang ke-16, kita lihat di ayat yang ke-5 ya, sungguh beginilah firman Tuhan. Janganlah masuk ke rumah perkabungan dan janganlah pergi ke meratap dan janganlah turut berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku dan daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan, juga kasih setia dan belas kasihanku. Artinya karena sampai degil dan tidak bisa dibilangin ya bangsa itu, akhirnya Tuhan dengan terpaksa dia adalah Allah sang pengasih. Tapi jika orang yang dikasihi itu tidak tahu diri, maka Allah juga adalah Allah adil benar, ya kan? Jadi secara tidak langsung dia seperti melepaskan bagaimana kondisi dia terhadap, kita lihat kondisi itu ya, Kain ya. Jadi ketika Kain membunuh Habel, bukannya Tuhan tidak mengasihi dia, tapi Tuhan mendidik dia dengan cara dia menyuruh dia pergi. Jadi teman-teman sekalian, pada sore ini kita menyadari satu perkara yang penting adalah kasih kita kepada Tuhan harus benar-benar dilihat dari bagaimana kita hidup hari ini, ya. Lalu selanjutnya dikatakan ayat 6, besar kecil akan mati di negeri ini. Mereka tidak akan dikuburkan dan tidak ada orang yang akan menaratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri dan yang akan mengundul kepala karena mereka. Sampai sedemikian Tuhan menghukum bangsa itu. Jadi biarin aja mati, nggak akan ada yang peduli. Ya. Jadi ini adalah pembicara dari pasal perikop yang pertama. Kemudian kita lihat adalah pernyataan lebih lanjut Tuhan atas dosa-dosa Yehuda seperti dosa-dosa Israel di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-21. Itu ada di garis besar ya. Nah, jadi dikatakan apa di ayat yang 18? Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikan dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Jadi sekarang teman-teman kita lihat dulu, keji itu adalah mereka membangun berhala. Mereka membuat sesuatu yang bisa mereka sembah dibanding Allah. Tapi hari ini berhala itu apa? Berhala itu adalah segala sesuatu yang mendahului atau menggantikan Tuhan. Ya, kepercayaan kita akan pohon misalnya, kepercayaan kita akan benda, ya, misal gadget kita melebihi daripada kepercayaan kita akan Tuhan. Misal kekasih kita, ya, kalau kita punya kekasih melebihi daripada Tuhan, itu berhala. Nah, jadi asal kalau kita kasih kita terbagi daripada orang lain, itu menjadi berhala bagi kita dan dianggap keji bagi Tuhan. Ya, jadi oleh karena itu mengapa kita perlu hati-hati ya dengan kondisi hari ini. Semoga Tuhan menerangi kita ya. Nah, kemudian kita lihat di pasal yang ke-17 tadi dibaca sangat baik ya. Di ayat yang ke-7 dan ke-8 katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datang panas terik, ya, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Jadi asal kita berpegang pada Tuhan, asal kita mendatangkan segala perkara kita kepada Tuhan, maka dia apa? Kita seperti pohon, ya kan? Yang di tepi air, ya, selalu menerima aliran sungai, selalu menerima suplaian air, sehingga kita mendapatkan berkat sejati. Jadi sore ini asal kita datang pada Tuhan, kita akan mendapatkan dirinya. Amin ya. Ini yang saya bahas singkat. Nanti kalau ada pertanyaan dilanjutkan. Sekarang kita lanjut dulu di ayat yang ke-16 ya. Saya lanjutkan. Amin. Ayat 16. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka.
Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Hari Sabat harus dikuduskan. Ayat 19, beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah engkau dan berdirilah di pintu gerbang anak rakyat, yang dilalui keluar masuk oleh raja-raja Yehuda, dan di segala pintu gerbang Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda, hai segenap Yehuda, dan segenap penduduk Yerusalem yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu. Janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Amin. Oke, pasal 17 ayat 22. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu. Ayat 25. Maka melalui pintu gerbang kota akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Orang akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin dan dari bukit tanah Negeb, dengan membawa korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian, dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah Tuhan. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita sudah membaca 2 pasal ini ya. Oke, jadi dari tadi ayat sisa, ayat 16 sampai yang ke-27, kita bisa kembali menyadari bahwa memang dalam penghidupan kita sebagai orang Kristen, perlunya apa? Dikatakan tadi, namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka, aku tidak mengingini hari ini, hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku, semuanya terpampang di hadapan matamu. Jadi Yeremia terus berkata kepada Tuhan, Tuhan janganlah engkau hukum sebenarnya negeri ini. Tapi mengapa kita bisa menyadari hal-hal itu terjadi? Tadi ada hukum mereka di mana mereka mengambil segala perkara yang bukan Tuhan menjadi berhala mereka. Lalu di ayat yang selanjutnya, janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku, engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Yeremia sampai bermohon, Tuhan, janganlah engkau menjadi malapetaka bagiku. Jadi sebenarnya asal kita berpaling kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam kitab di Korintus, atau Korintus 6 ayat 17 berkata apa? Apabila hati seorang berpaling kepada Tuhan, maka dia akan menjadi satu roh dengan dia. Ya, jadi bagaimana hari-hari ini dari pagi hari, siang hari, malam hari, setiap saat, adakah kita memiliki hubungan yang erat intim dengan Tuhan? Ya, sebagaimana kita punya gadget, kita tidak ingin lepas dari gadget, ya. Itu zaman ini, tapi jangan sampai apa yang kita punya ini menggantikan Tuhan. Hanya itu saja, ya. Jadi caranya supaya kita bisa mendapatkan berkat, sebagaimana yang dikatakan tadi, pohon di tepi air. Oke, kemudian di ayat yang ke-23 dikatakan, namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Bukankah hari ini sama seperti beberapa orang ya, teman-teman kita, tahu salah tapi tidak mau ditegur, ya kan?
tahu salah tapi keras kepala, enggak kok gue bener dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau kita betul-betul lihat ayat ini, betapa menyedihkannya situasi ini. Ya. Sebagaimana bangsa yang dulu ternyata terulang kembali. Nah, jadi apa yang harus kita kerjakan? Itu apa? Di ayat yang ke-27 teguran lagi ya. Kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Lihat garis bawahi kata hari Sabat. Yaitu apa? Sebelum kita bekerja, kita harus memiliki perhentian. Ya, bagaimana perhentian itu? Kita bersekutu, intim, mesra dengan Tuhan dulu, baru kita boleh mengerjakan segala sesuatu. Kapan? Every day, setiap hari. Kita ada waktu bersama dengan Tuhan pribadi, hingga kita bisa mendapatkan diri Tuhan, baru setelah itu kita mendapatkan segala berkat rohani. Ya, agar tidak menjadi sama seperti bangsa ini. Haleluya. Baik, sampai sini ada yang punya pertanyaan atau ingin menambahkan? Mau nanya Kak, itu yang ayat 19, pergilah engkau dan berdirilah di pintu gerbang anak rakyat, itu maksudnya pintu gerbang anak rakyat itu ada maksud khusus atau enggak gitu? Oke. Jadi Kenapa besar semua? Baik ya, bagus pertanyaannya. Kan, pergilah engkau dan berdirilah di pintu gerbang anak rakyat yang dilalui keluar masuk oleh raja-raja Yehuda dan di segala pintu gerbang Yerusalem. Kita lihat di ayat sebelumnya dan ayat setelahnya ya. Ayat sebelumnya kan dikatakan, biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tapi jangan aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi jangan aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Ya. Kemudian dikatakan apa? Katakanlah kepada mereka dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda, hai segenap Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Artinya apa? Itu Kristus sendiri. Yesus itu sendiri menjadi pintu. Dia adalah anak. Ya. Dia adalah anak rakyat. Kalau kita lihat di Matius ya kan, dia juga adalah apa? Anak tukang kayu. Ini perlambangan yang sangat baik. Jadi ketika orang mau selamat, dia harus melalui Yesus, ya, melalui Kristus, melalui Tuhan. Baru dia apa? Bisa masuk, ya, bisa masuk. Kalau enggak melalui dia, tidak bisa masuk. Ya, sama seperti dalam kitab Yohanes, kitab Injil berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, si Tuhan. Amin. Apakah sudah terjawab? Iya Kak, makasih Kak. Amin, amin. Si Tuhan. Baik. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita lanjut dulu. Nanti akan ditanya di akhir ya. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai 17. Mungkin boleh Kak Eko yang tadi terakhir Yohanes. Bahwa pada hari-hari yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri mereka. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Oke, lanjut. saya ya. 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ayat 7, yang walaupun selalu ingin dihajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres,
Kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirian imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Amin. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Jadi sangat baik ya dari pembahasan kita hari ini. Dari Yeremia dan Timotius juga sangat related ya. Jadi Timotius 1 dan 2 ini hanya 10 pasal. Namun memiliki satu hal yang penting ya, yaitu bagaimana seharusnya kita menjadi orang yang menyadari bahwa hari ini banyak ya kita bisa melihat adalah ada yang perkara yang sangat baik, yaitu bagaimana tidak menyukai ya. Jadi kita lihat ya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Oke, pertama mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, menjadi hamba uang. Kemudian membual dan menyombongkan diri. Ya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Bayangkan. Jadi dalam ayat 2 sendiri ini sudah mengekspresikan bagaimana kondisi hari ini. Lalu yang 3, tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Oh Tuhan. Semoga kita dicelikan matanya pada sore ini ya. Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap situasi yang demikian? Yaitu apa? Kita lihat ya. Ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ya. Harus apa? Kita melihat para rasul juga menuju kepada Yesus. Ya kan? Ya apa? Engkau telah ikut menderita penganiayaan. Kita sudah menderita belum hari ini? Kita sudah menderita penganiayaan belum? Ya. Misal, dianggap, kamu sok suci. Kamu banyak inilah, apa alasan? Diajak main nggak mau, diajak ini nggak bisa. Ayo ikut kita aja. Teman-teman sekalian, itu pasti terjadi. Tapi tergantung pada kita. Apakah kita mau dan rela? Ya. Jadi singkatnya adalah kita mau nggak menjadi penangkal zaman ini? Kita mau nggak menjadi Timotius hari ini dan Yeremia hari ini? Mengalihkan zaman yang sedang semakin merosot, semakin bobrok, ya. Terutama banyak orang mulai menggunakan pola pikirnya sendiri, membangun pengajaran-pengajarannya sendiri. Maukah kita ikut yang demikian? Atau kita mau ikut firman? Ya, tergantung pada penghidupan kita dengan Tuhan secara pribadi. Haleluya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Adakah yang mau bertanya atau menambahkan? Silakan. Ya, saya menambahkan di pasal 3 itu diawali dengan kondisi hari-hari akhir ya. Bagaimana orang itu akan mengasihi diri sendiri ya, menjadi hamba uang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Di situ kita melihat ada satu kemerosotan moral ya di antara orang-orang pada umumnya. Tetapi di sini juga Paulus memberikan sebuah jalan keluar ya. Nah, jalan keluar di sini
mulai dari ayat 10 itu sebenarnya. Yaitu dia mengatakan kepada Timotius, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ya, jadi Paulus bagi Timotius itu adalah seperti seorang mentor, ya, seperti seorang gembala, di mana dia betul-betul mencurahkan ya seluruh hidupnya itu kepada Timotius. Ya, bukan hanya ajaran, artinya bukan hanya transfer knowledge ya, tapi juga transfer hidup ya. Jadi betul-betul Paulus menjadi teladan bagi Timotius ya. Jadi memang paling baik rekan-rekan sekalian ya, di zaman ini di mana keadaan semakin merosot, kita perlu punya rekan rohani ya. Kalau di sini Paulus punya rekan Timotius ya, Timotius punya rekan Paulus, di mana Paulus itu sebagai mentor. Ya, rekan ini bisa companion ya, atau mitra kita, atau kakak-kakak gembala yang bisa mendampingi kita ya di dalam keadaan dunia yang semakin merosot. Kemudian di ayat 16 itu bicara mengenai firman Tuhan ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di dalam keadaan dunia yang semakin merosot, moral manusia yang juga semakin bobrok, ya kan, kita perlu firman Tuhan menguduskan kita. Kita perlu firman Tuhan itu mengoreksi kehidupan kita. Ya, kalau kita mulai ikut-ikutan, ya ikut arus, ya mungkin sekarang lagi musim demo, kita ikut-ikutan demo misalnya, ya kan. Nah, firman Tuhanlah yang mengoreksi kita. Setelah mengoreksi, ya dia akan memperbaiki kelakuan, ya, dan mendidik kita hidup di dalam kebenaran. Ini adalah jalan keluar ya di tengah keadaan dunia yang semakin merosot. Kita bersyukur setiap sore kita ada kelompok baca Alkitab, itu juga sebenarnya menjaga kita, ya, menjaga kita agar kita tidak ikut terhanyut ya oleh arus dunia zaman ini. Itu tambahan dari saya, puji Tuhan. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya? Oke, baik, kalau tidak ada, mungkin kita sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan di luar topik ini dipersilahkan, yang mungkin related ya. Oke, jadi sekarang kita akan berdoa. Setelah itu kita akan foto seperti biasa ya. Oke, baik, mari kita satu di dalam doa.